Oke, baiklah kita teruskan materi selanjutnya. Kariotip kromosom. Kariotip ini merupakan pola tampilan tertentu kromosom dalam suatu spesies, di mana kariotip kromosom suatu spesies berbeda dengan spesies lainnya. Bisa kita lihat ya di sini, dari nomor 1 sampai 22 ini merupakan kromosom dari kromosom tubuh atau autosom, di mana kromosom di dalam sel tubuh pada suatu individu terlihat berpasang-pasangan. Begitu juga dengan kromosom yang ke-23 yaitu kromosom kelamin atau kromosom seks atau gonosom, yaitu kromosom yang menentukan jenis kelamin, contohnya kromosom X dan Y. X ini berbentuk lurus. Ini untuk kromosom wanita, sedangkan untuk Y merupakan kromosom laki-laki berbentuk bengkok. Jumlah kromosom bisa kita lihat pada tabel. Ini adalah tabel jumlah kromosom dari beberapa organisme tumbuhan dan hewan serta manusia. Padi, tembakau, bawang merah, kapas, dan bunga matahari memiliki jumlah kromosom berbeda. Untuk padi 24 buah, tembakau 48, bawang merah 16, kapas 52, dan bunga matahari 34. Sedangkan untuk hewan dan manusia, kucing memiliki jumlah kromosom 32 buah, kuda 64 buah, kera 42 buah, manusia 46 buah, lalat buah itu 8 buah kromosom. Bisa kita lihat kera dengan manusia jumlah kromosomnya hampir sama atau mendekati. Makanya manusia dengan kera itu mirip ya, lihat dari jumlah kromosom seperti ini. Kesimpulan apa yang bisa kalian buat dari tabel jumlah kromosom beberapa organisme tersebut? Oke, kesimpulannya adalah Benden dan Boveri pada tahun 1887 mengemukakan bahwa jumlah kromosom berbeda-beda pada tiap spesies. Jumlah kromosom itu untuk setiap spesies tetap. Jumlah kromosom sel gamet separuh jumlah kromosom sel somatis atau sel tubuh, atau tidak berpasangan. Jumlah kromosom sel tubuh atau somatis selalu berpasangan atau diploid. Kromosom yang membentuk pasangan mempunyai panjang posisi sentromer dan pola pewarnaan yang sama. Ini disebut dengan kromosom homolog. Oke, kita masuk ke DNA. DNA itu singkatan dari deoksiribonukleik acid atau asam ribonukleat. Struktur DNA itu berbentuk double helix seperti ini. Watson dan Crick pada tahun 1953 menyatakan bahwa molekul DNA berbentuk seperti tangga tali berpilin atau double helix, dengan ibu tangga terdiri atas gula deoksiribosa dan gugus fosfat, sedangkan anak tangga terdiri atas pasangan basa nitrogen yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen lemah. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas sedikit mengenai DNA. Karakteristik DNA. DNA ini ditemukan dalam nukleus atau inti sel. Memiliki rantai double helix seperti ini. DNA merupakan polinukleotida. Satu nukleotida terdiri dari nukleosida dan fosfat. Satu nukleosida terdiri dari satu gula pentosa dan satu basa nitrogen. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang DNA pada pertemuan berikutnya. DNA juga berperan dalam penurunan sifat dan sintesis protein. Replikasi DNA meliputi replikasi konservatif, semi-konservatif, dan dispersif. Dan ini nanti kita akan bahas pada materi DNA. Enzim yang berperan dalam replikasi yaitu enzim helikase, polimerase, dan ligase. Apa aja perannya? Ya, nanti juga kita akan bahas di materi DNA khusus. DNA sendiri tersusun atas 3 macam molekul. 1. Gula deoksiribosa atau gula pentosa. 2. Basa nitrogen. Basa nitrogen ini terdiri dari purin dan pirimidin. Purin sendiri itu ada adenin dan guanin. Adenin disimbolkan dengan huruf A dan guanin disimbolkan huruf G. Untuk pirimidin itu ada sitosin dan timin. Sitosin disimbolkan dengan huruf S besar atau C,
dan timin disimbolkan dengan huruf T. A itu pasti selalu berpasangan dengan T. Jadi adenin itu selalu berpasangan dengan timin, memiliki 2 ikatan hidrogen, sedangkan sitosin atau C selalu berpasangan dengan guanin, memiliki 3 ikatan hidrogen. Molekul yang ketiga itu ada gugus fosfat. Untuk lebih jelasnya gambarnya seperti apa, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Gen. Gen sendiri ini berperan dalam mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik atau pembawa sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Merupakan sepasang DNA yang menentukan sifat tertentu atau membuat ciri tertentu. Dan gen juga terletak dalam lokus kromosom yang tersusun berderet-deret secara linear. Seperti kita lihat gambar kromosom. Jadi di dalam kromosom ini diperbesar itu terdapat gen. Komponen penyusun gen sendiri itu ada 3. Yang pertama ada rekon. Rekon itu adalah komponen yang terdiri atas 1 atau 2 pasang nukleotida. 2. Muton. Muton ini adalah komponen yang terdiri atas lebih dari 2 pasang nukleotida. Sedangkan 3 adalah sistron. Komponen yang terdiri atas ratusan nukleotida. Itu 3 komponen penyusun gen. Oke, itu mungkin saja materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Kalau misalnya tidak paham atau mengerti, kalian boleh bertanya melalui WhatsApp atau aplikasi yang lainnya. Jangan lupa nanti kerjakan soal post test untuk materi hari ini. Jika ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.